Pemirsa, otoritas pasar modal terus mendorong penguatan likuiditas pasar saham nasional. Ya, salah satunya melalui rencana kenaikan batas minimal free float emiten menjadi 15%, di mana langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perdagangan dalam memperdalam pasar keuangan domestik. Rencana Otoritas Jasa Keuangan untuk menaikkan batas minimal free float menjadi 15% membutuhkan dukungan likuiditas besar. Berdasarkan perhitungan, terdapat 673 emiten sudah memenuhi aturan baru, sedangkan 270 emiten lain masih perlu penyesuaian dengan kebutuhan dana mencapai 203 triliun rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan pihaknya terus mendorong partisipasi investor institusi dalam negeri saat konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia. Kemudahan bagi perusahaan asuransi dan dana pensiun untuk berinvestasi di pasar modal dengan tetap menjaga prinsip tata kelola. Aturan ini juga didukung Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2025 yang memberikan keleluasaan investasi bagi lembaga negara seperti Taspen dan Asabri. Pemerintah juga mendorong penyusunan aturan serupa bagi BPJS dalam waktu dekat. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Jayadi menilai kebijakan ini sejalan dengan strategi pemerintah memperkuat pasar keuangan nasional. Melalui kebijakan tersebut, investor institusi diharapkan dapat masuk ke saham dengan free float minimal 15%, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan kedalaman pasar modal Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengumumkan kandidat pengganti Ketua The Fed Jerome Powell di pekan depan. Melansir dari Reuters, pengumuman ini akan mengakhiri spekulasi selama berminggu-minggu mengenai siapa yang akan memimpin Bank Sentral Amerika setelah masa jabatan Powell berakhir di Mei 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam rapat kabinet pertamanya di tahun 2026 mengatakan di mana pengumuman kandidat akan dilakukan di pekan depan dan meyakini yang terpilih akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Di sisi lain, Trump juga kembali menyampaikan kritik terhadap The Fed, suku bunga yang ditetapkan masih terlalu tinggi. Diketahui sebelumnya pemirsa, dalam pengumuman hasil pertemuan FOMC di Kamis pekan lalu, The Fed mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5% hingga 3,75%. Keputusan dilandasi sejumlah indikator, mulai dari aktivitas ekonomi, kondisi lapangan kerja, dan juga inflasi. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan coba update kondisi dari beberapa bursa global pemirsa. Di mana dari bursa global, Wall Street berakhir variatif di Kamis waktu setempat dengan S&P 500 dan Nasdaq yang didominasi saham teknologi melemah di tengah kekhawatiran apakah belanja besar untuk kecerdasan buatan akan memberikan imbal hasil yang memadai bagi perusahaan teknologi berkapitalisasi besar. Kita akan coba update data terakhir dari Bursa Amerika. Dow Jones Industrial Average masih mampu mencatatkan kenaikan tipis di akhir sesi, menguat di 0,11% ke 49.071,56. S&P 500 ditutup jauh di atas level terendah harian dan tetap berakhir turun di 0,13% di 6.969,01. Sementara Nasdaq Composite Index melemah di 0,72% di 23.685,12. Selanjutnya kita beralih ke update bursa Eropa pemirsa, di mana dari Eropa dikutip dari Reuters, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah pada Kamis waktu setempat. Dipicu aksi jual saham teknologi menyusul laporan kinerja SAP Jerman dan raksasa teknologi Amerika Serikat Microsoft dinilai tidak memenuhi ekspektasi dari investor. Indeks Pan Eropa stok 600 ditutup turun di 0,23% ke posisi 607,14. Bursa regional utama Indeks DAX Jerman ditutup merosot 2,07% ke posisi 24.309,46. Sementara indeks FTSE 100 Inggris menguat di 0,17% di 10.171,76 dan CAC Perancis naik tipis di 0,06% ke posisi 8.071,36. Pemirsa, PT Dharma Henwa Tbk melaporkan kinerja keuangan kuat hingga September 2025. Laba bersih emiten jasa tambang ini melonjak lebih dari 5 kali lipat secara tahunan. Kenaikan ditopang pertumbuhan pendapatan, peningkatan margin, serta efisiensi operasional perusahaan.
PT Dharma Henwa Tbk melaporkan kinerja keuangan kuat hingga September 2025. Laba bersih emiten jasa tambang ini melonjak lebih dari 5 kali lipat secara tahunan. Kenaikan ditopang pertumbuhan pendapatan, peningkatan margin, serta efisiensi operasional perusahaan. PT Dharma Henwa Tbk mencatat laba bersih sebesar Rp239,2 miliar pada 9 bulan 2025, naik 519% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp38,6 miliar. Kinerja positif ini didorong peningkatan pendapatan menjadi Rp4,65 triliun seiring kenaikan volume produksi waste removal dan produksi batubara. Margin laba bruto perusahaan naik signifikan menjadi 14,5% dengan laba kotor mencapai Rp673,2 miliar. EBITDA juga meningkat menjadi Rp1,16 triliun didukung efisiensi operasional dan peningkatan kapasitas armada in-house. Perusahaan menargetkan peningkatan kinerja operasional ke depan meski saham Dewa pada perdagangan hari ini turun hingga 14,74%. Berbagai sumber IDX Channel. Informasi selanjutnya, rencana inisial public offering atau IPO dari PT Merdeka Gold Resources Tbk dengan kode emas di Bursa Hong Kong masih berada dalam tahap awal penjajakan. Ya pemirsa, perusahaan menegaskan belum ada rencana detail terkait dengan waktu, nilai transaksi maupun dampak ke kinerja perusahaan. Manajemen menyebut saat ini proses masih berupa eksplorasi kemungkinan pencatatan saham di Hong Kong Exchange and Clearing. Perusahaan menegaskan belum ada informasi material yang bisa disampaikan ke publik termasuk tujuan, perkiraan nilai, dan potensi dampak ke bisnis. Sementara itu, laporan Bloomberg menyebut emas telah menunjuk sejumlah bank investasi global untuk mengkaji rencana IPO ini, diantaranya Citic Securities, Morgan Stanley, dan UBS Group. Jika terrealisasi, pencatatan ini berpotensi menjadi salah satu IPO yang terbilang langka. Hal ini karena melibatkan perusahaan non-China yang melakukan debut di salah satu pusat keuangan terbesar di Asia. Proses pembahasan masih berlangsung dan ukuran serta waktu transaksi masih dalam diskusi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, otoritas pasar modal terus mendorong penguatan likuiditas pasar saham nasional. Ya, salah satunya melalui rencana kenaikan batas minimal free float emiten menjadi 15%, di mana langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perdagangan dalam memperdalam pasar keuangan domestik. Rencana otoritas jasa keuangan untuk menaikkan batas minimal free float menjadi 15% membutuhkan dukungan likuiditas besar. Berdasarkan perhitungan, terdapat 673 emiten sudah memenuhi aturan baru, sedangkan 270 emiten lain masih perlu penyesuaian dengan kebutuhan dana mencapai Rp203 triliun. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan pihaknya terus mendorong partisipasi investor institusi dalam negeri saat konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia. Kemudahan bagi perusahaan asuransi dan dana pensiun untuk berinvestasi di pasar modal dengan tetap menjaga prinsip tata kelola. Aturan ini juga didukung Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2025 yang memberikan keleluasaan investasi bagi lembaga negara seperti Taspen dan Asabri. Pemerintah juga mendorong penyusunan aturan serupa bagi BPJS dalam waktu dekat. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Jayadi menilai kebijakan ini sejalan dengan strategi pemerintah memperkuat pasar keuangan nasional. Melalui kebijakan tersebut, investor institusi diharapkan dapat masuk ke saham dengan free float minimal 15%, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan kedalaman pasar modal Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.